Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afita dengan NIM 190334 akan mempresentasikan hasil tugas saya mengenai analisis pada berkas pada puskesmas. Baik, ini adalah hasil dari tugas saya, yaitu analisis puskesmas. Yang pertama, jenis pelayanan puskesmas, yaitu ada TPP atau tempat pendaftaran pasien. TPP adalah sarana di fasilitas kesehatan baik di rumah sakit, klinik, atau puskesmas untuk mendaftarkan atau menerima pasien yang datang dan digunakan untuk menggali informasi dari pasien. Di bawah ini merupakan gambaran contoh dari TPP pada puskesmas. Yang kedua, unit rekam medis. Unit rekam medis dan informasi kesehatan adalah ruang kerja yang ada pada puskesmas yang menyelenggarakan pekerja dan pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan. Unit ini mempunyai peran fungsi dalam pengelolaan data pasien menjadi informasi kesehatan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan manajemen. Kemudian poliklinik yang mana bagian dari rumah sakit yang dirancang untuk perawatan pasien rawat jalan, orang dengan masalah kesehatan yang mengunjungi rumah sakit untuk diagnosis atau pengobatan, tetapi saat ini tidak memerlukan tempat tidur atau dirawat inap untuk perawatan semalam. Beberapa jenis dari poliklinik pada puskesmas seperti poli umum, yaitu jenis pelayanan yang memberikan pelayanan kedokteran berupa pemeriksaan kesehatan, pengobatan, dan penyuluhan kepada pasien atau masyarakat agar tidak terjadi penularan dan komplikasi penyakit, serta meningkatkan pengetahuan kesadaran masyarakat dalam bidang kesehatan. Kedua, poligigi merupakan salah satu jenis dari pelayanan di puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut berupa pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut, pengobatan dan pemberian tindakan medis dasar kesehatan gigi dan mulut. Ketiga, poli kesehatan ibu dan anak atau KIA yang ada di puskesmas berupa upaya untuk menekan angka kematian bayi dan pada kehamilan yang tidak dikehendaki atau KTD. Sebagai petugas kesehatan, Polikia bertugas untuk menjaga kesehatan ibu dan anak. 4. Poligizi berupaya untuk mengkoordinir kesehatan kegiatan program gizi, melakukan penyuluhan atau konseling gizi dan laktasi secara individu maupun kelompok. Kelima, poliimunisasi, kegiatan pemberian kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit dengan memasukkan sesuatu ke dalam tubuh agar tubuh tahan terhadap penyakit yang sedang mewabah atau berbahaya bagi seseorang. Beberapa contoh gambar pada poli ini merupakan poli umum, poli gigi, dan poli kesehatan ibu dan anak. Berikutnya, laboratorium. Laboratorium puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan di puskesmas yang melaksanakan pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebaran penyakit, kondisi kesehatan, atau faktor yang dapat mempengaruhi pada kesehatan perorangan dan masyarakat. Berikut ini adalah gambaran dari kegiatan pada laboratorium. Berikutnya yaitu ruang perawatan. Ruang perawatan merupakan pelayanan kesehatan yang meliputi observasi, diagnosa, pengobatan, keperawatan, rehabilitasi medik, dan menginap di ruang inap pada sarana kesehatan rumah sakit pemerintah dan swasta, serta puskesmas perawatan dan rumah bersalin. Karena penyakitnya penderita harus menginap. Berikut adalah gambar dari ruang perawatan. Kemudian farmasi atau apotik merupakan pelayanan klinik bagian dari kefarmasian yang langsung dan bertanggung jawab kepada pasien berkaitan dengan obat dan bahan medis pasien. Tugas pokok
atau fungsi apoteker di puskesmas adalah pengelolaan obat dan meliputi perencanaan, permintaan, penyimpanan, pendistribusian, dan pelayanan obat, dan pencatatan atau pelaporan. Ini adalah alur pasien rawat jalan pada puskesmas. Pertama, pasien datang, kemudian mendaftar di TP2 RJ atau tempat pendaftaran pasien rawat jalan, kemudian pengambilan berkas rekam medis yang dilakukan oleh perekam medis, bagian filing, kemudian poliklinik. Pasien diarahkan kepada poliklinik untuk diperiksa oleh dokter yang berada di poliklinik yang dituju. Kemudian dilakukan pemeriksaan penunjang oleh analisis kesehatan jika diperlukan, yaitu di laboratorium. Kemudian pasien diarahkan ke apotik untuk mengambil obat yang dilakukan oleh pasien. Kemudian pasien pulang. Berikut adalah alur pasien rawat inap. Pasien datang, kemudian pasien mendaftar pada TP2RI atau tempat penerimaan pasien rawat inap. Jika sudah pernah dirawat, maka cukup mengambil berkas rekam medis pada ruang filing yang dilakukan oleh perekam medis di bagian filing. Jika tidak, maka dibuatkan berkas rekam medis baru. Kemudian pasien diarahkan pada ruang perawatan yang dituju. Kemudian jika sudah ingin pulang, maka pasien diarahkan kepada bagian keuangan untuk membayar pembayaran pada saat penginapan di rumah sakit. Kemudian pasien boleh pulang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.